Pernahkah terpikirkan di benak Anda bagaimana mungkin seseorang bisa menghancurkan tumpukan batu bata hanya dengan sekali pukul? Atau bagaimana caranya seseorang bisa dengan mudahnya mematahkan batangan besi? Lalu bagaimana dengan orang yang menjatuhkan lawan bertarungnya tanpa kontak tubuh sama sekali hingga kekuatan kebal terhadap senjata tajam? Sebagian dari kita pasti akan langsung mengaitkan hal-hal tadi dengan kemampuan tenaga dalam seseorang. Apakah arti sebenarnya dari istilah tenaga dalam? Dilatih. Soalnya pasti kalau misalkan mecahin segala macamnya itu pasti ada teknik-tekniknya sendiri. Terus kayak ada beberapa triknya gitu. Jadi kan ada kayak sisi kayak genteng gitu. Terus sudah gitu ada kan yang harus beberapa sisi bisa dipecahin, terus ada beberapa sisi yang nggak bisa dipecahin. Jadi pas sisi yang bisa dipecahinnya itu baru kita pecahin gitu. Ya mungkin dari trik sama tenaga yang dia pakai benar-benar fokus dengan benar-benar tingkat ketajamannya dia udah bisa. Dulu sih aku pernah ikut Merah Putih ya. Jadi dia itu emang dari tenaga dalam diri sendiri. Yang dia latih itu sih harus sama ahlinya sih. Aku nggak percaya kalau itu yang buat asal-asal itu, aku nggak percaya. Biasa sih kalau orang kebal itu biasanya karena jimat, Pak. Kalau dilatih itu kekebalannya beda. Walaupun dia kena senjata akan luka goresnya beda dengan yang dia punya ilmu kebal gitu. Iya. Jadi kalau menurut Bapak badan orang nggak bisa dilatih, Pak? Susah, Pak, dilatih karena fisik orang, karena dari alam ya. Pasti kena senjata pasti. Misteri mengenai kekuatan yang dimiliki tubuh manusia sendiri masih belum terjawab tuntas. Karena hingga hari ini, tak ada satu alat pun yang mampu mengukur secara pasti mengenai kekuatan yang terdapat dalam tubuh seorang wanita. Namun menariknya, ada sebuah penelitian yang mengklaim bahwa selama ini manusia normal hanyalah menggunakan 2,5% dari kekuatan tubuh kita. Lalu di manakah 97,5% lainnya? Ada 3 pandangan mengenai asal-usul tenaga dalam yang dipercaya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Pandangan pertama mengatakan bahwa sebenarnya dalam setiap diri manusia memang terdapat sebuah kekuatan besar yang tersembunyi. Setiap orang bisa menggunakan kekuatan ini asalkan ia mengenali dan terus melatih potensi kekuatan yang ada pada dirinya untuk kemudian bisa diaplikasikan. Pandangan kedua mengatakan bahwa sebenarnya tenaga dalam itu tidak dimiliki manusia, melainkan bantuan dari makhluk lain tak kasat mata, yang kemudian bisa membuat seseorang memiliki kelebihan seperti kebal terhadap senjata tajam dan kemampuan lainnya. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa setiap peragaan tenaga dalam yang pernah kita saksikan sebenarnya tidaklah nyata. Semua itu terjadi karena trik dan teknik khusus. Dan pada episode kali ini, tim On The Spot akan mencoba membawa Anda lebih jauh lagi mengenal mengenai apa itu tenaga dalam. Dan pemirsa, inilah beberapa fakta tak terduga seputar tenaga dalam versi On The Spot. Dalam budaya masyarakat kita, istilah tenaga dalam bukanlah hal baru. Bahkan beberapa tokoh sejarah kita dikenal dan diceritakan secara turun-temurun memiliki ilmu tenaga dalam yang sangat mumpuni. Sebut saja sosok Mahapati Gajah Mada yang konon mampu merobohkan banyak lawannya hanya dengan sekali pukulan saja. Atau kisah mengenai Pangeran Diponegoro yang mampu merobohkan dinding tebal hanya dengan tendangan kakinya ketika pasukan Belanda mengepung tempat tinggal beliau. Lalu bagaimanakah sebenarnya tenaga dalam jika dilihat dari kebudayaan di masyarakat kita? Sebetulnya memang yang sebenarnya tenaga dalam adalah kemampuan ya, yang diangkat, yang dikeluarkan dari kemampuan raga ya. Karena Tuhan ini menciptakan raga manusia itu punya kemampuan-kemampuan.
Nah, saya bisa mulai misal cerita bahwa orang Jawa percaya kepada sedulur papat ya. Jadi orang Jawa ini percaya bahwa sedulur papat ini adalah yang membangun badan kita, ya. Yang kalau diminta bantuan dalam kehidupan duniawi itu, sedulur papat akan membantu. Nah, tenaga dalam adalah salah satu dari potensi yang diminta oleh seseorang tadi. Tentunya harus dengan laku ya, laku itu dengan tirakatan, dengan dia konsentrasi ya, dan itu tidak gampang ya. Yang kemudian seseorang bisa mengeluarkan potensi itu, salah satunya menjadi tenaga dalam. Dan saya kira orang Jawa kalau disebut tenaga dalam yang orisinal itu memang berangkat dari 4 kekuatan tadi. Tetapi kadang-kadang dalam mencapai itu, agar selamat, agar sukses, ada kolaborasi gitu ya. Misalnya dengan doa Islam ya. Bahkan ada kolaborasi dengan makhluk lain, supranatural, makhluk astral untuk memperkuat saja begitu. Tapi juga ada tenaga dalam yang diberi bukan terberi ya. Diberi itu diberikan orang pintar yang diminta dari orang pintar lalu ditempelkan saja begitu pada seseorang itu. Nah, itu yang tidak orisinal, tapi yang orisinal dicari sendiri, kemampuan itu digali dengan konsentrasi, dengan tirakatan, akhirnya ya secara berbulan-bulan dia bisa menguasai tenaga dalam itu. Untuk mengetahui lebih jauh lagi, tim On The Spot mendatangi langsung salah satu perguruan silat di Jakarta. Dalam aktivitasnya, mereka juga mempelajari mengenai tenaga dalam untuk melihat bagaimana sebenarnya tenaga dalam bisa diaplikasikan dan bagaimana proses latihan agar seseorang bisa mengaktifkan potensi tenaga dalam yang ada di dalam dirinya. Permisi Bapak, selamat malam. Selamat malam. Saya Bimo dari Trans7. Mau tanya-tanya sedikit soal tenaga dalam boleh nih Pak? Boleh dong. Jadi kita hari ini sudah muter-muter Pak untuk nanya ke masyarakat yang saya nanyakan mengenai istilah tenaga dalam itu kalau di masyarakat apa sih? Ada yang bilang kalau tenaga dalam itu dari inner power-nya si orang, tenaga dalam si orang yang tinggal dilatih karena nggak semua orang bisa kalau nggak ngelatih. Yang kedua adalah pakai jimat, makanya bisa mecahin batu dan lain-lain gitu Pak. Dan yang ketiga adalah trik, katanya batunya lah diakalin dan lain-lain. Makanya ini saya datang ke teman-teman Merpati Putih untuk konfirmasi langsung sebenarnya gimana nih kalau dari sudut pandang praktisi? Ya, sebenarnya pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa itu pakai jimat, kemudian pakai bacaan, itu sama sekali nggak ada. Tapi dilakukan, ditimbulkan tenaga dalam itu dari dalam diri si setiap manusia mempunyai satu kekuatan. Hanya dia perlu dilatih. Nah, latihannya itu dengan cara mengelola pernapasan sehingga dia menimbulkan suatu power, mengaktifkan generator yang ada, cakra-cakra yang ada dalam tubuh kita. Nah, itu tidak mudah dan memerlukan suatu proses yang panjang latihannya. Memang basicnya adalah napas pembinaan, napas pengelolaan. Itu bentuknya macam-macam pernapasan kita. Ada napas halus, ada napas kasar, ada napas cepit, macam-macam. Tadi kan sempat dibahas juga bahwa ada cakra-cakra, kalau bahasa umum ya, cakra di seluruh tubuh kita, itu yang kita aktifkan atau generator tersebut kita hidupkan. Untuk membangkitkan kekuatan-kekuatan yang kita tidak pernah tahu. Dan itu adalah sebenarnya dengan cara latihannya menghabiskan oksigen, kemudian setelah oksigen habis, CO pun juga kita habiskan, akan muncul ATP itu yang kita dalam tubuh kita sudah pasti ada. ATP muncul, kemudian kita tarik nafas dengan cepat dan speed pemukulan yang cepat. Artinya ATP itu akan bercampur dengan oksigen, jadilah ledakan. Ledakan itu yang kita atur. Mau di mana kita mau alirkan. Dan itu pun melindungi semua badan yang bagian memukul. Di tempat yang kita inginkan. Sama sekali nggak ada jimat? Nggak ada jimat. Nggak ada jimat. Berarti no jimat. Ini mau dipukul Pak, ini kan katanya besi, tapi kalau nggak saya cek nggak fair dong Pak. Oh, monggo, saya cek dulu ya. Silakan. Kita sebutnya besi plat. Oh, besi plat. Pemirsa ini jadi pure ya. Ini besi plat kayak besi cor apa gimana nih Pak? Ya. Kayak besi cor ya.
Ini benar-benar, wih, kalau dipegang, ya, jadi ini ada buat ganjel-ganjelnya doang, bukan trik ya. Ini cuma buat ganjel-ganjel doang, bukan trik. Terus kalau kita pukulin, Nggak ada isinya juga. nggak ada isinya. Besi juga. Besi semua, ini pure besi juga tuh, kalau dilihat. Pure. Ini kalau kita pukul nih, lihat tuh, masih karatannya masih kelihatan. Ini pure besi ya, kita lihat. Nah, oke, full besi. Oke Pak, kita bisa mulai ya Pak? Monggo dengan Mas siapa? Mas Raffi. Tadi ledakan atau aktif tadi kita ledakan. Dialirin ke tangan semua ya Pak? Sama mengalirkan ke tangan. Oke. Jadi dengan kecepatan ATP dan oksigen jadi ledakan. Oh. Ini bekas patahannya ini tadi nih. Kita lihat pemirsa. Betul. Pure patahan. Tidak ada trik ya. Full. Besi full. Istilah tenaga dalam ternyata tidak melulu berhubungan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bahkan istilah yang satu ini ternyata juga masuk dalam kajian keilmuan dalam bidang kejiwaan. Ya, istilah tenaga dalam itu istilah awam di bahasa Indonesia. Ya, tenaga dalam banyak dipakai di Indonesia, tapi tenaga dalam. Ya. Tapi istilah tenaga atau istilah kekuatan itu tidak punya definisi yang jelas. Apa itu sebenarnya gitu. Makanya rancu kadang-kadang. Ya, tapi kalau secara ilmiahnya, karena saya ini psikiater, psike itu jiwa, tenaga dalam itu tenaganya jiwa, gitu. Dan asalnya dari matahari, tergolong far infrared rays, jadi bio far infrared rays. Ya tergantung di latihnya. Kalau memang kan semua orang pakai tenaga jiwa, seperti kalau kita belajar nyetir aja, atau anak aja belajar jalan, ya pakai tenaga badan, jatuh, akhirnya lama-lama terekam di jiwa. Jiwa itu seperti software kalau di komputer, sudah terekam, dia jalan sudah nggak mikir lagi. Kita belajar nyetir, pertama kali pakai otak, pakai otot, ya. Tapi kalau kita lakukan terus, lama-lama akan terekam di jiwa. Jadi terekam di jiwa, kita nyetir udah santai aja. Jadi kalau tahu ada orang nyebrang gitu, kita ngerem, nggak mikir. Itu sudah tenaga jiwa, sudah tenaga dalam. Istilah tenaga dalam sendiri memang sulit untuk dideskripsikan. Namun bagaimanapun, sejak dahulu, tenaga dalam sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat kita. Apapun bentuknya, hendaknya kita harus selalu ingat bahwa di balik kekuatan yang besar akan muncul tanggung jawab yang besar. Dan pemirsa, itulah tadi fakta seputar tenaga dalam versi on the spot. Indonesia terkenal dengan keindahannya di berbagai tempat, termasuk air terjun yang berada di berbagai pelosok daerah. Namun selain cantik, beberapa air terjun mempunyai legenda mistik yang sangat dikenal masyarakat. Contohnya saja air terjun Sedudo di Kabupaten Nganjuk, atau air terjun Kedung Kayang yang terkenal sebagai tempat para orang sakti bertarung pada zaman dahulu. Bagaimana cerita selengkapnya? Tetap di On The Spot Kamis Misteri.